channel resep Mama Rica. Hari ini mari kita masak oseng tempe teri. Berikut bahan-bahannya. Silahkan di screenshot dan disimpan. Potong tempe jadi beberapa bagian kecil sepanjang korek api. Atau sesuai selera kalian saja sukanya mau bentuk apa. Lalu panaskan minyak agak banyak. Dan goreng tempe sampai matang atau berwarna kuning keemasan. Angkat dan tiriskan minyaknya. Selanjutnya, cuci bersih ikan teri. Dan goreng dalam minyak agak banyak sampai garing dan kecoklatan. Jangan biarkan ikan teri terlalu lama dalam minyak. Segera angkat dan tiriskan, agar ikan teri tidak gosong. Jangan lupa untuk mengiris bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, dan cuci bersih semua bahan lainnya. Sekarang panaskan sedikit minyak, tumis bawang merah, bawang putih, dan daun salam sampai terasa harum. Masukkan irisan cabai merah, cabai hijau, dan pete yang sudah dikupas. Aduk rata dan masak sampai semuanya layu. Lalu masukkan saus tiram, kecap manis, merica bubuk, penyedap dan kaldu bubuk. Didihkan sampai tampak berbuih sebentar saja. Tambahkan sedikit air, sekitar 5 sendok makan saja, agar sausnya larut dan tidak gosong. Boleh tambah lagi sedikit jika dirasa masih kurang. Setelah itu langsung masukkan tempe dan ikan teri yang sudah digoreng, dan aduk sampai tercampur rata dengan bumbunya. Setelah semuanya terbalut rata dengan bumbu, koreksi rasa sebentar. Jika dirasa ada yang kurang, tambahkan lagi sedikit penyedap. Angkat dan sajikan oseng tempe teri bersama dengan nasi hangat, dan menu sayuran lainnya yang ada di rumah. Berikut sedikit tips, agar tempe tidak menyerap minyak berlebih saat digoreng. Pertama, selalu pastikan tempe masih baru, segar dan tampak berserabut putih bersih, serta aromanya masih wangi khas tempe. Tempe yang sudah terlalu matang, biasanya lebih mudah menyerap minyak saat digoreng, karena lebih lembek dan bagian putihnya sudah berkurang. Jadi pemilihan tempe juga sebenarnya penting dan ikut andil, supaya tempe tidak menyerap minyak berlebih saat digoreng. Kedua, sebelum menggoreng tempe, pastikan minyak sudah benar-benar panas dan tidak boleh dingin. Memasukkan tempe ke dalam minyak yang masih dingin, akan membuat tempe terlalu lama direndam dalam minyak, dan memberi kesempatan lebih bagi tempe untuk menyerap minyak dalam jumlah banyak. Semakin lama tempe berada dalam minyak, maka akan semakin banyak minyak yang bisa diserap oleh tempe. Oleh karena itu, pastikan minyak sudah benar-benar panas, barulah boleh tempe dimasukkan dan digoreng. Tanda bahwa jika minyak sudah panas adalah, saat tempe dimasukkan minyak akan tampak seperti berbuih, atau mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Selain itu, jika tempe sudah matang dan tampak kecoklatan, segeralah angkat, dan tiriskan minyaknya pakai saringan. Jangan biarkan tempe digoreng dalam waktu yang terlalu lama. Dengan begini, tempe tidak akan berminyak, dan rasanya juga lebih enak. Ketiga, jangan goreng tempe sekaligus dalam jumlah banyak sampai pancinya penuh, dan tempe tampak berdesakan. Menggoreng tempe sekaligus dalam jumlah banyak, hanya akan membuat tempe menyerap minyak berlebih. Karena memasukkan tempe dalam jumlah banyak sekaligus, akan membuat suhu minyak menurun drastis, dan minyak balik menjadi dingin kembali, sehingga tempe menjadi terendam terlalu lama dalam minyak. Dan dalam waktu yang singkat ini, di saat kita menunggu minyaknya balik panas lagi sampai bergelembung, disitulah tempe sudah menyerap minyak yang banyak. Dan itulah kenapa di saat tempe matang nantinya, tempe terasa sangat berminyak. Sebaiknya gorenglah tempe dalam jumlah secukupnya, atau sedikit demi sedikit. Bagilah menjadi beberapa bagian. Jangan menggorengnya sekaligus. Berikan ruang yang cukup untuk tempe alias tidak terlalu padat, agar tempe lebih cepat matang, dan tidak sempat untuk menyerap minyak. Keempat, jika tempe sudah berwarna kecoklatan dan matang, segera angkat tempe dan tiriskan minyaknya pakai saringan. Jangan langsung taruh tempe di atas piring atau mangkuk begitu saja, karena minyak yang tidak ditiriskan akan menggenang berkumpul di piring, dan membuatnya kembali terserap balik ke dalam tempe, yang mengakibatkan tempe menjadi berminyak. Selanjutnya, berikut beberapa tips menggoreng ikan teri, agar teri garing dan tidak keras. Pertama, cuci bersih ikan teri terlebih dahulu di air mengalir. Tidak perlu lama-lama, cukup sebentar saja, agar kotoran yang menempel pada teri terbuang, dan teri benar-benar bersih. Setelah itu tiriskan airnya sampai benar-benar tiris, supaya saat digoreng nanti minyaknya tidak memercik atau bercipratan. Kedua, panaskan minyak agak banyak. Panaskan perlahan-lahan cukup dengan api sedang, sampai minyak benar-benar panas. Cara sederhana untuk mengetahui minyak sudah panas atau belum yaitu, masukkan ujung batang sumpit kayu, atau sutil kayu ke dalam minyak,
Jika tampak ada gelembung-gelembung kecil di sekitar sumpit kayu, maka itu tandanya minyak sudah panas. Segera masukkan ikan teri ke dalam minyak panas, dan masak teri dengan api kecil saja, agar teri tidak cepat gosong. Masak sambil diaduk-aduk, agar matangnya merata. Dan untuk hasil yang lebih baik, sebaiknya gunakan metode deep fry. Ketiga, jika teri sudah matang dan tampak berwarna kecoklatan, segera angkat teri, dan tiriskan minyaknya pakai saringan, atau wadah besi yang banyak lubangnya. Meniriskan ikan teri akan membuat teri tidak menyerap minyak berlebih, dan teri menjadi lebih garing serta rasanya enak. Teri yang menyerap minyak biasanya rasanya cenderung lebih terasa keras, dan alot saat dikunyah. Untuk hasil yang lebih maksimal, jika kalian ingin ikan teri benar-benar kering dan tidak berminyak, setelah ditiriskan di saringan nanti, kalian bisa taruh ikan teri di atas tisu dapur. Tisu dapur akan menyerap minyak yang ada di permukaan ikan teri, sehingga membuat ikan teri benar-benar kering dan lebih garing lagi. Tetapi perlu diperhatikan, cara menaruhnya sebaiknya jangan ditumpuk ke atas seperti gunung. Lebih baik disebarkan saja setipis mungkin, agar semua bagian teri bisa terkena tisu, dan minyaknya terserap sempurna. Keempat, gunakan minyak yang cukup banyak saat menggoreng teri. Penggunaan minyak yang cukup banyak akan membuat ikan teri lebih garing, dan tidak menyerap minyak. Karena jika minyaknya tidak cukup, maka hasilnya nanti ikan teri akan menjadi lembek, tidak renyah dan terasa alot. Jadi pastikan ikan teri sebisa mungkin terendam minyak saat digoreng, agar hasilnya garing dan enak. Sedikit informasi tambahan, ikan teri sangat bagus untuk orang dewasa maupun anak-anak. Meskipun bentuknya kecil dan mungil, ikan teri punya sejuta manfaat yang baik untuk tubuh kita. Ikan teri mengandung asam lemak omega 3, kalsium, protein, selenium, zat besi, vitamin A dan vitamin B1. Kandungan protein pada ikan teri lebih tinggi daripada ikan salmon. Dan kandungan omega 3-nya tidak kalah dengan ikan salmon, tuna atau ikan sarden. Asam lemak omega 3 pada ikan teri berguna untuk menjaga kesehatan jantung dan fungsi otak kita, agar tetap bekerja dengan baik. Sedangkan kandungan proteinnya berguna untuk membangun otot dan jaringan tubuh, supaya tetap kuat untuk beraktivitas sehari-hari. Begitu pula dengan kalsium yang ada pada ikan teri. Selain kalsium, teri juga mengandung fosfor, yang dimana kedua bahan ini sangat baik untuk menjaga kesehatan tulang kita, agar tulang tetap kuat dan padat. Makanan yang tinggi kalsium dan fosfor bisa membantu kita untuk terhindar dari osteoporosis atau pengeroposan tulang. Jadi tidak heran jika ikan teri sangat disukai orang dewasa ataupun anak-anak. Selain mengandung sejuta gudang manfaat, rasanya juga enak, garing dan gurih. Cara mengolahnya pun sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu lama. Selain dimasak oseng tempe teri, ikan teri juga bisa diolah menjadi teri sambalado, sambal teri kacang tanah, nasi goreng ikan teri, atau menjadi campuran bersama dengan sayuran lainnya. Silakan simpan resep ini untuk jadi menu masak besok. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya minggu depan.